kenapa namanya cost juga nih Pak. Hmm, Jadi hmm, orang-orang itu kita Gimana? melihat pengen olahraga, pengen hidup sehat, tapi Hmm. nggak semuanya punya niat yang cukup untuk memulai. Banget, Jadi bener. kayak ya pengen sih, gue udah tahu sih itu sehat dan lain-lain, tapi kapan mulainya? Hmm. Bahwa orang-orang sangat tergerak dengan yang namanya charity, gitu. Apalagi Ya. orang Indonesia Hmm. termasuk salah satu negara yang paling dermawan ya di dunia. Kalau saat ini kurang lebih selama 2,5 sampai 3 tahun ya berarti ya, itu Hmm. penggunanya ada sekitar 60.000 Pak. Jadi Wow, tersebar di 3 tahun 60 420 ribu. kota. Betul. Oh iya? Memang tujuan Hmm. akhirnya kita pengen contribute back nih ke society gitu, Ya, karena ya. ya kita ada karena ada society yang paksa kita juga. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Cie. Ini kaitannya dengan olahraga, kaitannya juga dengan anak muda dan juga lagi tren saat ini gitu ya. Apalagi di situasi pandemi ini, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang seperti ini tuh sangat dianjurkan gitu ya, bahkan diwajibkan untuk serta menjaga imun kita gitu ya. Dan sosok anak muda ini, cie, gue nyebutnya anak muda karena memang masih muda, masih seger, masih fresh gitu ya. Semangatnya juga luar biasa. Dan tentunya di cerita Binusyan banyak hal yang akan diceritakan dan juga belum pernah diceritakan sebelumnya. Hari ini udah hadir. Enrico Hugo. Apa kabar, bro? Baik, baik. Halo, apa kabar? Baik ya. Pasti pertanyaannya sehat kah gitu kan? Untungnya sih Sehat ya? sehat ya, untungnya sih sehat. Karena Oke. sekarang juga masih work from home ya, masih stay at home. Selama ini Oh ya. kerja, memang dari awal pandemi kita masih di rumah sih. Jadi ya Oke. aman-aman sih itu sampai saat ini. Pak Haris sehat Pak? Oke. Sehat, sehat ya. Jadi sehat ini sudah menjadi hal yang bukan basa-basi lagi ya. Kalau dulu kita Betul. nanya kabar orang, apa kabar? Oh, sehat, sehat gitu kan. Kesana basa-basi. Tapi kalau sekarang benar-benar sehat gitu ya. Iya, Udah betul. bukan basa-basi lagi gitu ya. Oke, lagi di mana nih? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Nah, kalau saat ini lagi di Medan sih Pak, kebetulan. Jadi pulang kampung, terus ya karena Oh, oke. PPKM gitu ya, Mhm, jadinya mhm. belum balik lagi. Sebenarnya rencananya Oke, cuma pulang 1 bulan gitu ya, tapi ternyata karena ada PPKM gitu, terus kemarin juga baru sempat vaksin, ya harus nunggu vaksin oke. kedua, sekalian lah kalau Nah, gitu kayaknya ya udah nanti mungkin agak lama baliknya. oke, walaupun di Medan tidak PPKM ya, apa Betul, namanya, Jawa Bali ya, tapi pengaruhnya luar biasa juga ya di luar itu ya. betul, Oke, betul. Medan kota kelahiran ya, benar ya? Benar. Iya, saya ingat waktu itu saya sempat sempat apa dengar Enrico Hugo, saya pernah ketemu di mana gitu, pernah kita kayaknya pernah kerja sama. Oh iya, saya baru ingat 2019 kita bikin acara namanya tuh iFest gitu ya, Inspiring Festival. Jadi kalau nggak salah waktu itu kita menginspirasi hampir sekitar 500 sampai 600 anak-anak SMA Semedan ya. Benar. Dan Benar. Rico ini sebagai narasumber, cie, sebagai orang yang memberikan inspirasi kepada anak muda Indonesia pada saat itu ya. Nah, kalau nggak salah bahwa Enrico mau membawa bendera yang namanya Cos ID, bener ya? 2019 itu sudah lahir ya Cos ID ya. Benar. Ceritain dong sedikit Cos Benar. ID itu apa sebenarnya sih? Oke. Jadi Hmm. sebenarnya dari sejak 2018 ya, 2018 Hmm. November Hmm. sebenarnya Pak. Jadi Hmm. pas kita ketemu pada saat itu berarti usianya masih sekitar 1 tahunan tuh perusahaan ya. Tapi kalau Oke, sekarang oke. udah mau menginjak berarti 3 tahun hampir Pak, karena November kan. Jadi November ini nanti Hmm. Hmm. kita Hmm. usianya 3 tahun. Dan Wow, menariknya selamat. adalah kalau kita pada saat sebelumnya masih ada orang Hmm. yang bahkan belum tahu nih cause ini apaan gitu ya. Hmm. Misalnya udah pun Hmm. dijelaskan Hmm. cause Oke. adalah platform virtual run dan virtual ride misalnya, virtual run Hmm. apaan gitu kan. Jadi Hmm. masih Hmm. berlapis-lapis nih pertanyaannya. Nah, Hmm. Hmm. untungnya saat ini ternyata selama pandemi kita dapat istilahnya dapat boosting ya, dapat bantuan sebenarnya dari keadaan ini justru. Orang-orang Momentum. yang, nah betul Pak, momentum.
Karena orang-orang yang tadinya misalnya perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan yang bikin Mhm. Mhm. aktivasi atau Mhm. marketing Mhm. itu melalui pameran misalnya atau melalui acara-acara sponsor acara lari, konser gitu Mhm. misalnya. Mhm. Mhm. Nah, itu Mhm. sekarang udah tidak ada lagi opsi seperti itu kan gitu. Nah, jadi Oke, mereka oke. mulai melirik ada channel apa lagi nih yang bisa saya manfaatkan untuk bisa Oke. mempromosikan gerakan Oke. ataupun perusahaan saya misalnya. Nah, jadi perusahaan ini menjadi menarik. Sebelum masuk ke yang lebih lanjut tentang Kaos ID dan momentum sekarang akhirnya menjadi sesuatu hal yang membuat Kaos ID ini banyak dicari-cari orang juga gitu ya. 2018 membuat Kaos ID gitu ya. Kan apa sih melatar belakangi yang akhirnya kok ada apa namanya, ada niat bikin hal itu gitu ya? Apa sih yang membuat, Rico yang saat ini juga sebagai CEO dan founder dari, Cost ID itu sendiri sih, pada saat waktu membangun ini apa yang membuat akhirnya, "Oke lah saya buat ini," gitu ya? Pertanyaan yang menarik sih sebenarnya, karena kalau dilihat sebenarnya dari background, Mhm. saya lahir di kota Medan tahun Mhm. 1995, berarti Ya. sekarang usianya hampir 26 kira-kira ya. 26, pada sejak kecil itu ya, sampai Mhm. dengan SMA saya masih di Medan gitu. Mmm. Setelah kuliah baru berangkat ke Jakarta, kuliah di BINUS International, Ya. dan lulus tahun 2017, itu jurusan Computer Science. Jadi sejak di Medan, orang tua juga kebanyakan keluarga itu adalah pegawai swasta ya, jadi bekerja untuk perusahaan orang lain. Tapi di Medan itu cukup banyak orang-orang yang didoktrin ya istilahnya mungkin ya, didoktrin untuk kalau bisa kamu punya usaha sendiri gitu kan. Oke. Nah, meskipun di sini kalau kita lihat kan Medan ya kota besar lah ya, tapi kalau dibanding Ya. Jakarta kan sebenarnya bisa dibilang ini kota kecil gitu. Mhm. Nah, di Mhm. kota yang kecil ini sebenarnya orang-orang kebanyakan bukan berbisnis tapi berdagang mungkin. Oke. Jadi kita diminta untuk yuk kamu coba pikirin deh ide apa, bisa usaha apa gitu istilahnya ya. Ya. Dan yang Ya. kepikiran ya pastinya kita jualan sesuatu gitu kan. Mmm. Mhm. Nah, jadi berangkat dari sana pada saat kuliah ya punya mindset untuk yuk punya usaha sendiri kayak gimana ya gitu ya. Pengen bikin Oke. apa sih sebenarnya. Ya. Nah, kuliahnya juga kuliah computer science kan pada saat itu. Nah, yang karir path yang lurus gitu ya, yang kalau udah lulus ya pastinya langsung jadi developer gitu kan. Oke. Apalagi pas Iya. lulus itu udah mulai booming-booming startup tuh Pak. Oh, iya, Kayak iya. Oke. Traveloka, Ya. Tokopedia gitu kan. Ya. Ya, betul. Nah, jadi sebenarnya ada pilihan sih, apakah mau melanjutkan sebagai karir developer pada saat gaji juga udah tinggi-tinggi banget tuh Pak. Mmm. Mhm. Mhm. Nah, atau Iya. membuat sesuatu. Tapi Mhm. pada saat memilih computer science, sebenarnya udah ada pikiran kenapa pilih computer science. Jadi Mmm. alasannya adalah menurut saya zaman itu teknologi udah sangat penting ya di zaman sekarang ini. Ya. Ya. Karena apapun sebenarnya bisa kita buat dengan kita mengetahui cara kerja teknologi gitu, gimana cara kita Ya. manfaatkan. Ya. Nah, jadi pada saat mau memilih computer science itu didasari dengan oh nanti tinggal belajar misalnya mau bikin software untuk akuntansi, tinggal belajar akuntansi aja atau cari teman yang bisa akuntansi Ya. gitu kan kita Ya. translate. Nah, Ya. jadi berbekal itu sebenarnya. Jadi belum tahu mau bikin apa, tapi yang penting skillnya dulu nih. Nah, Nah, habis akhirnya itu akhirnya hmm, akhirnya akhirnya buat ide virtual run ini dapat dari mana dan seperti apa? Apakah ada muatan juga ini sebagai social movement atau kepedulian atau bagaimana ya, pada saat itu? Mhm. ya, jadi pada saat kuliah pun banyak pekerjaan sih yang dijalankan ya. Jadi Mhm. Mhm. virtualan ini Mhm. kebetulan akhirnya terpilihlah ide ini untuk dieksekusi gitu istilahnya. Mmm. Mmm. Nah, tapi Oke. semasa kuliah sampai lulus kuliah itu kebanyakan kerjaan juga beragam ya Pak. Jadi dari developer pernah, Mhm. dari agent asuransi pernah, Ya. dari konsultan IT pernah gitu ya. Nah, jadi pada saat jadi konsultan IT ini pernah salah satu project itu di salah satu bank gitu. Mmm. Dan ketemu dengan yang saat ini jadi co-foundernya Kos. Oke. Di sana nggak sengaja sih sebenarnya kita nggak diskusi duduk yang mau bikin bisnis apa nih, Ah nggak hah. gitu juga sih. Ah hah. Jadi lebih ke pada saat selama project itu ngelihat browsing Instagram tiba-tiba ada iklan.
namanya ini virtuaran, ikut virtuaran gitu dari Singapura iklannya. Oke. Terus ya sebagai anak yang computer science kan mikir ya, misalnya ini ada virtual ini, apakah pakai VR glasses gitu ya, kita lari-lari. Oh iya iya iya, kayak virtual game gitu ya, bener ya. Lari di Ah, dalam itunya ya. Oke oke, terus. betul. Jadi kan menarik ya gitu ya, Hmm, apalagi anak computer science, wah ini canggih nih, ada AI-nya mungkin gitu ya. benar benar. Akhirnya kita kita lihat-lihat, oh ternyata ini simpel banget idenya. Orang-orang bisa Hmm. daftar, terus dari mana aja gitu ya, dari seluruh Indonesia, bahkan kalau dia kan di Singapura gitu ya. Jadi Aha. Southeast Asia itu bisa ikutan dan biayanya sangat murah. Kalau Hmm. kita lihat acara-acara lari pada saat itu, misalnya Jakarta Marathon itu kan bisa Hmm. ratusan ribu ya, Iya, 300 sampai benar. 500 ribu. Benar. Nah, kalau di mereka cuma 100 ribu Pak, jadi Hmm. Hmm. 9,9 SGD itu udah dapat medali dikirimkan ke rumah kalau misalnya kita finish. Oh, oke oke oke. Oke. Nah, jadi dari Oke. sana terinspirasi ikut sekali yang 5K, walaupun nggak tahu tuh Hmm. 5K berapa jauh. Tahunya Hmm. kan selama ini ngetik-ngetik di komputer doang, nggak pernah olahraga lari gitu ya. Nggak, pada saat Nah, itu juga jadi lagi rame-ramenya run-run ya, event-event run ya, kalau betul. nggak salah ya. Betul ya. Oke. Jadi acara-acara lari lagi hype banget tuh, dan Benar, ya sebagai benar. orang yang kalau nggak pernah ikut acara lari kan kita minder ya, kayak ntar Aha. jangan ikut sih bisa gitu, tapi finish dia nggak gitu. Benar, benar, benar. Oh, akhirnya tercetus ada ide apa namanya? Ya lagi hype-nya run, lalu juga apa tiba-tiba muncul ada apa namanya? Notifikasi tentang virtual run gitu ya. Dan akhirnya bagaimana dengan kompetensi atau kemampuannya di IT yang akhirnya mencoba untuk mengkombinasikan itu ya. Saya juga kebayang sih sebenarnya waktu itu ya virtual run. Saya mengharapkan seperti halnya game. Jadi saya pakai apa kayak kacamata begitu ya, dan akhirnya ya main game lari gitu ya. Nggak kebayang kalau kalau yang sekarang ini terjadi gitu ya, dengan memadukan antara apa namanya antara teknologi, aplikasi, dan itu bisa di apa namanya disimulasikan seperti halnya kita berlari fisik gitu ya kurang lebihnya. Nah dari situ akhirnya bagaimana pada saat itu memutuskan akhirnya mencoba itu berapa lama waktu itu yang memikirkan mulai sampai dengan akhirnya ini jadi dan ditawarkan ke event tertentu atau enggak event run yang apa namanya pada saat itu di awal. Iya, jadi Mhm. dari sejak ketemu ide itu, Mhm. jadi dicoba dulu ya, apakah Mhm. emang menarik gak sih sebenarnya. Jadi dari pertama ikut 5K itu ternyata bisa finish Pak. Padahal nggak pernah Hmm. lari sebelumnya kan. Jadi ternyata bisa finish, medalnya beneran dikirim dan bagus banget gitu. Cuma 100 ribu, Oh, ya oke. termotivasi gitu istilahnya ya. Oh, Dan artinya akhirnya waktu itu nyoba dulu ya, Riko ya dan betul. teman-teman. Oh, nyoba dulu yang virtual run yang kemarin dapat notifikasinya itu, dilihat dulu, oh ternyata baru mengembangkan lagi apa yang menjadi ide tadi ya. Betul. Jadi kita pengen tahu dulu kan, maksudnya apakah emang beneran nggak sih ide kayak gini bisa work nggak sih gitu ya. Hmm, Kita hmm, sendiri hmm. Ya, sebagai pengguna termotivasi nggak sih gitu. ya, Nah ya. jadi dari 5K tadi akhirnya ikut 10K deh kalau gitu ya. Tapi 10K ternyata 2 kali lipat ya, cukup jauh tuh Pak. Jadi akhirnya dari sana mulai latihan tiap minggunya Aha. jadi 5K, terus hari-hari Oke. besar 3 kilo, terus Hmm, akhirnya bisa tuh selesai juga 10K. hmm, Nah dari sana melihat bahwa oh ternyata orang yang nggak pernah olahraga hmm. dikasih medali, cuma bayar 100 ribu gitu ya dapat medali, orang-orang bisa termotivasi juga ya gitu Oh, ternyata. oke, Dan oke. dari sana dilihat itu Hmm, kan dari hmm, Singapura nih, hmm, hmm, tapi bisa nyampe ke Indonesia juga hmm, ternyata. hmm, hmm, Gimana hmm, kalau kita bikin di Indonesia aja, apakah udah ada yang bikin gitu kan. hmm, hmm, Jadi hmm, kita lihat dulu apakah udah ada solusi seperti ini juga di Indonesia. Ternyata hmm. ada. Jadi Hmm. pada saat 2018 itu ternyata Hmm. udah ada juga namanya Hmm. Virtuaran Indonesia. Oke, oke. Bahkan dia udah kerjasama dengan Asian Games tuh pada saat itu Pak. Jadi Ya, bikin ya, Virtuaran se Indonesia. ya, ya, Cuma ya. kalau dilihat-lihat ternyata nggak gitu populer ya, padahal Hmm. olahraga ini sangat menarik gitu. Ya, ya. Lari lagi hype-hype-nya, terus Hmm. ini bisa dilakukan di mana aja, medalinya bagus-bagus, Hmm. nggak kayak yang Hmm. maraton kan cuma ya bulat aja gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. ini sangat unik nih medali-medalinya, tapi Hmm. kenapa nggak hype gitu. Nah, jadi Hmm. akhirnya kita decide untuk ya udah kalau emang belum banyak yang menyadari bahwa ini bagus, kita coba Ya, deh gitu, kita ya, bikin. Nah, ya. jadi dari ide itu sekitar bulan Maret sih harusnya bulan Mhm. Maret
Mhm. Kita pada saat itu masih konsultan juga, jadi part-time nih, Mhm. ngelihat apakah bisa jalanin gitu ya. Mhm. Nah, itu 3 bulan kira-kira, jadi Pengembangan 3 bulan bulan. Maret Oke. sampai Juni, betul. Oke. Jadi kita coba dulu nih, bisnis model apa nih yang kira-kira bisa kita implement Ya. gitu ya. Ya. Nah, jadi saya kan orang computer science ya, IT kan. Mhm. Mhm. Nah, kita pasti tahu keterbatasan bahwa orang IT itu kayaknya sulit deh kalau disuruh hitung-hitungan gitu, mikir bisnis gitu ya, marketing kan. Nah, jadi kita akhirnya saya nyari ini sih, karena kebetulan di konsultan itu kan Mhm. sebenarnya bisnis konsultan ya dia ya. Nah, Ya. ada Ya. teman yang kebetulan dia lulusan finance dari UK. Nah, jadi Ya. gimana kalau kita bikin nih bro gitu ya, ada ide mau bikin ginian, marketnya segini kira-kira, udah ada contoh juga di luar negeri, gimana Mhm. kalau kita coba bikin nih modalnya ya seginilah kira-kira. Oke. Nah, Oke. akhirnya dia coba hitung-hitungan, make sense gitu. Udah, Aha. akhirnya 3 bulan itu kita bikin bisnis model, terus Aha. 2 bulan lagi kita develop. Aha. Saya bisa coding ya, tapi dia nggak bisa nih. Cuma kan harus Mhm. bagi tugas ya, kalau nggak kita nggak Iya. launching-launching. Iya, Akhirnya dia benar, benar. belajar HTML, CSS gitu juga, Pak. Hmm. Jadi anak finance bisa coding juga, anak coding sekarang bisa finance juga. udah udah kolaps lah ya semuanya. Oke. Betul. Aha. Karena kalau kita ngomong startup itu kan nggak mungkin kita punya tim lengkap dulu baru mulai ya. Jadi mau nggak mau kita Benar, pasti harus benar. apapun kita pelajarin gitu ya. Iya, Nah, katanya jadi mulai aja dulu gitu ya. betul. Karena kalau kita nggak mulai, kita bahkan nggak tahu apa Iya, masalahnya kan. iya. Iya, iya. Nah, akhirnya waktu udah jadi, siapa yang pertama kali atau waktu itu buat apa? Buat kompetisi kah atau ditawarkan ke perusahaan kah? Sebagai awal apa namanya bisnis ini gitu ya, boleh dibilang gitu ya. Jadi kalau setiap bisnis pasti kita harus test the market dulu ya. Benar nggak nih ada Aha. yang mau pakai nggak gitu kan. Aha, Nah, benar, jadi benar. yang pertama itu kelinci percobaan berarti istilahnya Pak. Yang pertama itu kita minta bantuan sih dari BINUS International Pak. Jadi Oh, oke. Alma mater uh, sendiri ya. Waktu itu udah lulus kan ya? betul. Ah. Waktu itu udah lulus. Oke, oke. Aha. Jadi kembali lagi ke kampus gitu ya. Aha. Kepikirannya sih seperti ini. Alasannya adalah kita melihat bahwa kenapa namanya cost juga nih Pak. Jadi orang-orang itu kita Gimana? melihat pengen olahraga, pengen hidup sehat, tapi Hmm. nggak semuanya punya niat yang cukup untuk memulai. Banget, Jadi benar. kayak ya pengen sih, gue udah tahu sih itu sehat dan lain-lain, tapi kapan mulainya gitu kan. Iya, niatnya nggak ada. Nah, nah, jadi semua orang tuh menunggu sebuah trigger, sebuah alasan, sebuah Aha. tujuan, sebuah cause gitu. Nah, Oke. jadi kenapa namanya adalah cause? Kita pengen provide berbagai macam causes, yaitu motivasi orang beda-beda ya. Yang Oke. pertama misalnya medalinya bagus gitu ya. Pas saya mulai kan medalinya bagus tuh karena makanya ikut. Terus ada yang jersinya bagus, ada yang temanya menarik nih kayak Iya, coloran misalnya iya, gitu kan. iya, benar. Atau ada yang tantangannya bisa 100 kilo dalam 3 bulan misalnya, Iya. menarik lah gitu, menantang. Terus yang terakhir adalah yang kita lihat cukup membuat orang mau memulai itu adalah Mhm. charity, Pak. Jadi Hmm. banyak pelari-pelari di Oke. sini yang kalau ngomongnya charity run dia langsung ikut gitu kan, nggak Iya, pakai iya, mikir iya, iya. lagi. Benar, 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 Uh, benar, benar. jadi kita mau angkat bentuk charity tersebut. Nah, Hmm. kalau kita langsung buka ke publik kan belum ready ya sebenarnya. Ini kan masih testing gitu. Iya, Jadi iya. akhirnya kita bikin sama BINUS International Mhm. dengan cara kita bikin pakai social hours sebagai motivasinya. Jadi kalau Mhm. misalnya di BINUS, kalau mau lulus, mau skripsi, itu harus ngumpulin 30 jam social hours. Oh, I Artinya know. melakukan kegiatan Ya, amal gitu kan, benar, 30 benar, jam. benar, benar, benar. Dan itu Kegiatan cukup sosial. sulit. Mhm. Sebagai alumni, saya merasa, wah ini 30 jam ngumpulin dari mana gitu. Harus visit panti asuhan berapa kali gitu kan. Iya, benar, benar. Benar. Jadi harus ada solusi gitu kan. Jadi Ya, ya. kepikirannya sebagai saya yang punya pain point juga, Mhm. gimana kalau kita bikin acara yang mereka nggak harus sebenarnya ke lapangan untuk berbuat sesuatu, tapi Mhm. mereka bisa nyumbang aja gitu. Nyumbang tapi kita kan nggak Mhm. mau ya. Orang-orang cuma kasih duit terus ya udah itu donasinya Benar, dia nggak tahu lagi benar. kemana. Benar, benar, Nah, benar. jadi kita pengennya pada satu judulnya adalah Every Drop Matters. Kita ambil Hari PMI sebagai tema. Oke, Nah, oke, hmm, oke. jadi setiap mereka daftar itu bayar 75.000, mereka akan dapat e-badge dan Mhm. e-certificate.
Jadi Mhm. semacam medali digital gitu ya. Mhm. Mhm. Setiap mereka selesai itu nanti akan ada buktinya tercatat kan mereka udah selesai berapa kilo Mhm. atau berapa Mhm. Mhm. lama. Nah, jadi Mhm. Mhm. rewardnya pada saat itu kan social hours nih Pak. Jadi kalau Iya. mereka lari 5 kilo itu dapat setengah jam, kalau lari 10 Mhm. kilo dapat 1 jam, lari 20 kilo kalau nggak salah dapat dapat 2 jam gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, itu Uh, dikonversi ke hours. Betul, itu dikonversi ke Oke. hours gitu. Karena menurut kami yang penting orang nggak hanya sekedar bayar aja gitu ya, nggak hanya Yes, sekedar yes, kasih duit donasi, agree. tapi mereka harus ada effort nih. Nah, effortnya Oh, kan nggak harus mereka ke tempatnya langsung ya, tapi mereka bisa melakukan sesuatu sebagai bukti, oh, oke saya serius nih mau donasi gitu iya. kan. Tapi Nah, idenya jadi brilian loh. Artinya mengkombinasikan antara yang nggak hanya sekedar buat event, tetapi ya kalau kita tahu sendiri sekarang gitu kan, orang kan juga banyak yang ingin apa namanya memberikan sesuatu gitu ya kepada orang lain gitu ya, membantu orang lain dan memberikan impact terhadap orang lain. Nah, ini 2018-19 Enrico udah kepikirkan bahwa itu dikombinasikan dengan charity gitu ya, untuk mengajak orang, ibarat ini adalah sebuah social movement juga mungkin ya, yang terpikir sebelumnya kali ya. Gimana Enrico itu? ya, jadi sebagai social movement memang kita dari awal udah melihat tadi ya, jadi Mhm. bahwa orang-orang sangat tergerak dengan yang namanya charity gitu. Apalagi Iya. orang Indonesia Mhm. termasuk salah satu negara yang paling dermawan ya di dunia. Nah, Betul, jadi betul. kalau soal charity bisa diadu lah gitu ya, Pak. Oke. Nah, cuma kan selama ini yang kita lihat bentuknya adalah orang-orang donasi tapi belum tentu ngerti tentang isunya. Iya, Jadi iya, kayak iya. misalnya kita ngomong, oke ada yang kanker misalnya, ya Mhm. mungkin langsung donasi gitu kan, karena kita Mhm. merasa itu ada sesuatu yang urgent, sesuatu Mhm. yang Mhm. kritis gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, tapi Mhm. kalau kita ngomong donasi untuk mangrove misalnya, Iya, iya. tanam hutan bakau, wah Mhm. merasanya kayaknya nggak terlalu ini deh, nggak terlalu urgent deh, kayaknya gue donasinya nanti-nanti aja atau dikit Mhm. aja gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, Mhm. padahal isu sosial di Indonesia tuh banyak banget, nggak hanya soal penyakit, tapi Mhm. juga Mhm. ada lingkungan, Mhm. ada bahkan gender misalnya, Iya, misalnya gender iya, iya, equality, iya. atau misalnya pendidikan gitu ya. Jadi Mhm. isunya sebenarnya sangat banyak, tapi karena kita jarang terekspos dengan sebenarnya ini isunya tentang apa, kita cuma tahu judul-judulnya doang, kita jadi nggak bisa ikut kontribusi. Mhm. 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 Nah, masalahnya dengan social issue itu adalah mereka selalu ngomong ke orang-orang yang kurang lebih udah tahu isunya Oh, apa. oke. Iya, Kayak iya, misalnya iya. kita ngomong tentang Alzheimer's misalnya ya. Jadi Oh. kalau istilah awamnya pikun gitu. Heeh, Nah, heeh. Alzheimer's ini punya komunitas dan mereka selalu lakukan penyuluhan gitu, tapi ke Iya, iya, caregiver, orang-orang iya. yang menjaga orang-orang dengan Alzheimer's. Mhm. Nah, Mhm. masalahnya adalah orang-orang itu udah tahu, udah ngerti gitu kan. Yang kita-kita yang awam yang nggak pernah dengar, nggak pernah terekspos Mhm. dengan Alzheimer's itu. Iya, iya. Nah, jadi kalau dibikin seminar, orang-orang umum nggak akan ikut gitu kan. Betul, betul. Nggak relevan gitu bagi saya. Nah, caranya untuk bisa mengkomunikasikan itu, ya kita ajak mereka untuk ikut sesuatu dulu yang mereka Mhm. mau. Mhm. Salah Mhm. satunya Mhm. adalah acara lari seperti ini, gitu Mhm. kan. Mhm. Mhm. Jadi, lu ikut lari, temanya Alzheimer's. Oh, Mmm. apa tuh? Nah, baru orang mau dengerin sebenarnya Alzheimer's itu Oke. apa. Iya, Nah, dengan tujuan berarti kita sudah bikin awareness dulu, kita betul. educate mereka, dengan harapan nanti mereka suatu saat bisa kontribusi juga, baik dengan Mhm. donasi ataupun dia bantu untuk sosialisasikan. Nah, jadi Mhm. harus Mhm. ada tahapan grab attention-nya dulu nih, Mhm. gitu. Oke, oke, oke. Nah, 2019 waktu itu saya juga, lagi coba memberikan satu event gitu ya, sebenarnya mau mengajak, bagaimana, gerakan-gerakan social movement ini juga terasa gitu kan. Dengan Hmm. ide waktu itu kita buat Inspiring Festival, kita juga waktu itu mencari anak-anak muda yang bisa memberikan inspirasi gitu ya, bisa memberikan apa namanya, dengan apa yang dia lakukan dan juga bagaimana dia melakukannya dan itu disebarkan dan dikomunikasikan. Pada saat itu akhirnya kita terpikir siapa ya gitu dan terdengarlah Coach Edi ini dengan Enrico Hugo-nya. Waktu itu kita coba di Medan ya dan untungnya dirimu mau atau join di bergabung dengan anak-anak muda lainnya yang juga melakukan hal yang sama dengan di berbagai bidang itu sendiri ya. Waktu itu ya sekitar 600-an anak-anak muda, anak-anak SMA gitu ya, dan umum juga.
untuk datang di suatu tempat gitu ya, di salah satu hotel di Medan dan apa namanya Enrico sharing terhadap Kos ID itu sendiri. Kenapa mau waktu itu diajak kita untuk ikut dalam Inspiring Festival itu sendiri, Enrico? Karena menurut saya Mhm. dengan adanya seorang inspirasi ya, jadi kayak kita dapat inspirasi, kayak kita Mhm. bikin bisnis ini sebenarnya juga kan dari inspirasi ya tadi ya. Ya, Kita ya. melihat, oh ada yang bikin kayak gini juga ya, apakah gue juga bisa gitu kan. Nah, Mhm, jadi mhm, menurut saya inspirasi itu sangat penting ya. mhm, Masalah mhm. kita punya skillnya, kita punya resourcesnya atau tidak, itu Ya, urusan kedua. Tapi kita harus ya. punya keinginannya dulu nih, dan keinginan Mhm, itu hanya bisa didapat kalau kita ngelihat gitu. Kalau mhm, kita mhm, cuma kita bahkan nggak tahu itu ada, gimana kita mau memulai mhm. gitu kan. Ya, Nah, ya. jadi saya percaya bahwa dengan adanya festival seperti kemarin Inspiring Festival gitu ya, Mhm, iFest, mhm, atau mhm. acara-acara lain di mana orang-orang yang sudah lebih berpengalaman gitu ya bisa sharing ke orang-orang yang Ya. pengen gitu ya. Nah, itu sangat bagus sih. Artinya Mhm, orang-orang yang mhm. tadinya nggak punya ide bahkan sekarang jadi punya ide, punya kemauan untuk membuat sesuatu juga gitu yang punya Ya, dia sendiri. ya. Nah, jadi dengan begitu ya harapannya bisa sharing, bisa Mhm. menginspirasi orang-orang yang tadinya mungkin masih ragu-ragu, nah jadi mau gitu. Iya, 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 iya. Tapi memang apa sambutannya pas pada saat Enrique membawakan Kos ID, mereka mereka sangat penasaran loh. Karena apa? Ini suatu bisnis yang atau mungkin sesuatu yang baru juga buat mereka. Kok ada ya gitu ya? Artinya kan kalau kita lihat kan ya kebanyakan startup ya bikin apa gitu ya, misalnya bikin makanan atau bikin fashion, baju gitu, clothing gitu misalnya atau yang lainnya. Nah, tapi kemarin kita bawa Enrico ini sesuatu yang memang unik dan orang penasaran pengen lihat hal itu. Dan setelah acara itu banyak banyak yang juga menanyakan apa sih yang akhirnya membuat apakah sebuah bisnis itu yang memang harus orang pada umumnya bikin atau memang kita mencari sesuatu yang belum ada gitu loh. Nah, tadi yang apa namanya yang Riko sampaikan juga adalah bahwa ide ini ternyata belum banyak ya. Bahkan mungkin kemarin ada satu satu yang sudah ada dan itu pun masih belum terasa gitu ya. Nah, kalau melihat seperti itu dari sosok Enrico sendiri, bagaimana sih melihat peluang-peluang yang ada gitu ya? Apakah memang kita harus ikut arus atau memang ya pada umumnya ya ya udah kita memang benar-benar harus mencari sesuatu yang baru. Karena kalau hanya mencari yang sama aja ya agak berat dan agak sulit gitu ya. Nah, memilih Kos ID ini menjadi salah satu pilihan yang tepat sampai saat ini Riko untuk menjadi sebuah bisnis yang sekarang ini dijalankan begitu? Jadi kalau kita memilih Mhm, bisnis itu apakah harus baru atau mhm, boleh yang udah mhm, ada gitu ya? mhm, mhm, Jawabannya sebenarnya kalau udah ada lebih bagus sih. Artinya mhm, kalau misalnya udah ada yang duluan gitu, kita malah bisa belajar dari dia dulu nih. Dia mhm, bagusnya di mana? Dia mhm. kurangnya di mana gitu kan? Ya, ya. Kenapa misalnya kayak yang tadi saya mention Virtual Indonesia misalnya. Mhm, Kenapa dia udah ada, bahkan udah kerjasama dengan Asian Games gitu ya, tapi mhm, kenapa nggak gede gitu? mhm, Nah, mhm, jadi mhm, kita bisa belajar tuh. Oh, ada mhm, contoh mhm. dulu nih, Ya, dia udah trial dulu, kita nggak perlu ikut-ikutan jatuh lagi ke lubang yang sama gitu kan. ya, ya, Nah, ya, cuma ya. memang kalau bisnis itu kalau bisa dapat ide baru, ya kekurangannya adalah kita nggak punya contoh nih, nggak punya Mhm, guide lah mhm. gitu istilahnya. Nah, tapi kalau bisnis yang sudah ada, kita kan bisa lihat contoh tadi. Cuma artinya kita harus melihat juga seberapa saturated Ya, industri sektor itu gitu kan. Misalnya, mau kalau tadinya virtualan udah ada dan udah ada ratusan gitu perusahaan yang bikin itu, ya mending nggak mhm, usah lagi gitu kan. Kecuali mhm, punya mhm, diferensiasi yang emang bagus banget nih, beda banget dari yang lain gitu. mhm, Nah, mhm, cuma mhm. alangkah baiknya kita mungkin ke industri yang baru, cuma nggak harus pertama juga sih gitu. Karena yang Oke, pertama oke. biasanya nyoba-nyoba gitu kan. Ya, ya, benar, 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 benar. Nah, kebayang nggak sih kok di situasi sekarang bahwa apa virtualan menjadi solusi utama buat buat orang running atau cycling atau riders gitu ya. Kebayang nggak sebelum-sebelumnya bahkan
akan ada hal seperti yang luar biasa ini. Menurut saya ya kayak jackpot gitu gitu ya, jackpot gitu. Wah, ini menjadi kebayang nggak sih waktu itu? Atau nggak di saat menjalankan ini gitu ya? Sebenarnya pada saat 2018 itu planning ini ya, kita Aha, nggak melihat bahwa ada, pasti nggak ada yang tahu ya, ada pandemi gitu tiba-tiba benar, ada. benar. Cuma memang bisnis ini kita udah lihat bahwa orang-orang akan semakin digital ya, artinya yang Ya. tadinya lari bareng-bareng komunitas, tapi cuma Mhm, for fun, nah sekarang mereka ada mhm, tujuan khusus gitu kan mhm, istilahnya. mhm, Jadi kita mhm. memang udah planning tanpa adanya faktor pandemi nih sebenarnya. Nah, cuma pas tahun lalu virtual sekarang Mhm. sebenarnya jadi salah satu solusi yang utama ya tadi ya, kata Pak Haris. Ya, Benar, cuma pada saat pandemi baru mulai 2020 Maret gitu ya, itu kita mhm, mhm. kena hit juga. Jadi yang tadinya Hmm. sebulan ada 2 sampai 3 event gitu ya, Mhm, mhm. jadinya langsung turun tuh. Jadi tinggal satu bahkan nggak ada gitu. Pernah di bulan-bulan Ya, tersebut nggak ya, ada. Karena ya, ya. bagaimanapun kita adalah bisnis yang lebih banyak B2B-nya ya. Jadi Ya, ya. orang-orang yang bikin acara itu kan perusahaan, organisasi. Dan Benar, mereka juga benar. masih mencari pijakan dulu nih. Terkena Mhm, mhm, pandemi, gimana mhm. nih stabilin bisnis dulu, baru kita ngomong tentang acara lagi gitu kan. Ya, Nah, ya, tapi ya. 1 tahun kemudian itu ternyata banyak banget, beda banget sama awal-awal pandemi. Orang-orang udah mulai dapat formulanya gitu ya, gimana Mhm, cara mhm, main di mhm, masa mhm, pandemi gitu-gitu. mhm. Nah, bulan ini aja Kaos itu dapat event sekitar hampir 10 sampai 12 Pak. Wow, oh ya? Ini. Jadi benar-benar jauh banget nih Pak. Waduh, nih malah ngerekrut banyak orang nih. Justru Betul Pak. berkah di pandemi ya. Iya. Kalau Nggak orang-orang abis. lagi PHK gitu ya, Aha, kita justru aha. nyari nih ada talent Nyari apa ya. lagi yang bisa dibantu. Oke, oke. Tapi memang drastis sekali ya. Artinya sebelum pandemi dengan adanya pandemi itu luar biasa ya. Artinya perubahannya Hmm. itu dari sisi bisnis pun dalam hal ini merunning apa Kos Edi ini justru di masa pandemi ini yang rasnya gitu ya. Keren Betul. Jadi sekali. memang Oke. orang-orang karena tadi ada opsi, misalnya sebelumnya ada opsi kita di konser, ataupun Mhm, dia mhm, ada opsi mhm, acara-acara offline yang dia mhm, bisa mhm, istilahnya titip titip brand mhm, ya gitu. mhm, mhm, Sekarang udah nggak ada opsi lagi, mhm, bahkan ada perusahaan-perusahaan yang approach kita itu mungkin nggak mhm. terlalu relevan gitu ya kita mikirnya. Contoh, ada satu perusahaan tepung terigu misalnya, dia mau bikin Iya, acara iya, lari untuk umum Pak. Nah, iya. jadi Oke. kenapa bisa sampai terpikir seperti itu unik sekali gitu ya. Maksudnya dia bisa bikin, Mhm, mau bikin mhm. virtual run gitu. Dari terigu Iya. ke virtual run tuh jauh banget gitu kan. Nah, Aha, tapi aha, aha. zaman sekarang itu artinya kita tuh jadi semacam salah satu channel marketing untuk mereka sebenarnya. Jadi nggak Oh, oke, cuma oke, nggak cuma oke. charity, tapi yang corporate pun sebenarnya dapat benefit dengan adanya acara-acara olahraga virtual seperti ini gitu. Iya, multi benefit lah ya untuk bisa dilihat ya dari perspektif bagaimana ini menjadikan sebuah social movement juga bisa, lalu kebutuhan dari sisi brand juga bagaimana memanfaatkan ini sebagai menjadi salah satu branding di situasi yang sekarang ini seperti kita tahu bersama kan orang ya terutama perusahaan-perusahaan juga untuk mencari cara bagaimana tetap eksis gitu ya secara brand di mata masyarakat gitu ya. Tentunya banyak hal kan gitu. Salah satunya ada event seminar online gitu kan. Salah satu ada Hmm. kegiatan olahraga dan ya olahraga juga menjadi faktor utama juga dalam hal bagaimana menghadapi atau bertahan di pandemi itu sendiri ya. Betul. Bagaimana apa namanya Coach ID nih? Apakah akan terus memberikan kontribusi terhadap ya situasi yang sekarang ini yang pandemi gitu ya? Apa ada hal-hal yang mungkin bahwa yuk atau mengajak gitu ya dengan Kaos ID bahwa ya 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 di situasi sekarang kita tetap optimis lah gitu atau seperti apa gitu ya yang pada akhirnya saya pikir Kaos ID ini bisa menjadi salah satu penggerak loh untuk bisa membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi itu sendiri ya dari perspektif kesehatan dengan olahraga dan lain sebagainya. Bagaimana Kaos ID melihat hal ini di Enrico sendiri? Tentunya ini jadi sangat relevan ya Pak, apalagi di Mhm, mhm, masa-masa pandemi seperti ini, mhm, orang-orang yang mhm, tadinya bisa olahraga ketemu gitu ya, mhm, mhm. sekarang kan nggak bisa ketemu lagi, yang Ya, tadinya bisa ya. ikut event 10.000 orang di Bali, Mhm, sekarang mau ke Bali aja susah gitu kan. Nah mhm, jadi mhm.
ya memang pastinya ada pergeseran ya, tren itu Ya. orang-orang udah mulai menerima bahwa oh kayaknya opsi ini boleh juga nih gitu kan. Dan Mhm, mhm, yang tadinya misalnya pandemi itu kan ada mhm, pro dan kontranya ya, pro-nya tadi. mhm, mhm. Tapi Ya, dari ya, sisi misalnya kita bilang tentang yayasan misalnya, yang tadinya mereka ya, bisa fundraising dari harga tiket misalnya 150.000 dia bisa ambil mhm, berapa orang donasi. mhm, Begitu pandemi orang-orang jadi nggak mau donasi, nggak ada lagi duit untuk mhm. donasi tambahan gitu kan. Ya, ya, Nah jadi ya, pada saat ya, itu kita juga berusaha untuk gimana cara kita bantu ekosistem ini untuk bisa mhm, tetap adapt di masa pandemi gitu ya. mhm, Jadi salah mhm, satunya adalah kita ngobrol ke perusahaan. Kalian kan punya mhm. CSR nih gitu. Nah, Ya, CSR-nya ya, ya, selama ini kan ya, cuma di misalnya ada 500 juta ya perusahaan mhm, A donasi ke mhm. yayasan B gitu ya. Ya udah Ya, beritanya ya. cuma itu gitu kan. Nah, Oke, tapi oke. masyarakat kita yang umum kita nggak tahu dia ada donasi ke yayasan itu untuk apa. Nah, Ya, jadi ya, gimana ya. cara kita melibatkan juga masyarakat yang sebenarnya pengen donasi, tapi gua nggak ada cash gitu. Pengen sih Hmm, donasi gitu. Nah, jadi artinya hmm, cashnya disiapkan dari perusahaan, dari donasi CSR, kita buatkan mhm, acara, setiap kali mhm. orang berlari, setiap kilometernya, kita akan konversi menjadi donasi nih Pak. Jadi Oh, oke, dari uang oke. 500 juta itu Ya, kita konversi ya, misalnya 1 kilo 5.000 rupiah gitu. ya, Nah, ya, ya, itu win-win banget nih dari sisi perusahaan dia bisa CSR, orang-orang tahu, masyarakat ya, tetap bisa donasi gitu ya dan sambil sehat ya, punya motivasi lebih ya, ya, dari yayasan ya. bisa tetap survive gitu karena dapat dana siasat Oke. tadi. Nah, Ya, kalau ya. berkaitan dengan pemerintah, pemerintah sekarang juga memang mungkin masih meraba-raba ya kira-kira solusi apa nih yang bisa Mhm, dibuat. mhm, Kemenpora mhm, sempat mhm. bikin olahraga di rumah gitu ya, model-model Ya, disediain video pakai influencer dan ya. sebagainya. Tapi kan yang punya reach ke komunitas, ke masyarakat umum mungkin Kemenpora tidak bisa langsung gitu ya. Ya, Nah, dalam ya. hal ini memang ada opportunity sih untuk bekerja sama dengan Mhm, Kemenpora mhm, misalnya atau Kemenkes. mhm, mhm, Nah, Kemenkes mhm, mhm. sendiri kita juga ada bikin acara sih sama Kemenkes itu nanti Ya, di bulan ya. 8. Mhm. Acaranya tentang TOS TBC. Jadi TBC itu Hmm. kan sesuatu yang urgent sebenarnya, tapi karena ada pandemi orang-orang mungkin terlupa gitu ada TBC gitu Hmm. sebenarnya. Nah, ada Oke, campaign-campaign pemerintah oke. yang kita bisa bantu juga gitu. Ya, Dan ya, ya. kedepannya sebenarnya banyak instansi pemerintah kita bisa kerjasama. Contoh BPJS misalnya. Jadi Ya, BPJS Kesehatan kan kita bayar sekian, tapi dia nggak punya benchmark nih kita sebenarnya harus bayar berapa. Orang yang lebih sehat mungkin bisa lebih murah gitu kan. Nah, benar, dengan benar, adanya benar. platform seperti ini, dia jadi punya track record untuk bisa ngukur nih, sebenarnya Hmm. seorang Pak Haris itu harus bayar berapa sih? Dia sehat atau enggak sih? Nah, Hmm. jadi ini Ya, bisa jadi ya. satu inovasi yang kita bisa kerjasama gitu. Wah, banyak juga ya yang bisa dikaitkan ya dengan filter ini jadi selama pandemi ini jadi berpikirnya lebih lebih kreatif nih ya menyambungkan hal-hal yang nggak hanya sekedar run aja kan gitu ya tapi memberikan apa namanya mensinkronkan ya mensinergikan antara program-program yang ada bahkan di program pemerintah tidak hanya sekedar tidak hanya di mungkin Kemenpora juga kan di apa namanya di unit pemerintah yang lainnya juga bisa bisa disinergikan untuk hal itu ya. Berapa lama Betul. sih, berapa banyak sih orang yang sudah di Coach ID ini virtual run atau ride itu sendiri sampai saat ini? Kalau saat ini kurang lebih selama 2,5 sampai 3 Mhm, tahun ya berarti ya, mhm, itu mhm. penggunanya ada sekitar 60.000 Pak. Jadi Wow, tersebar di 3 tahun 420 60.000? kota. Betul. Oh iya? Uh, 3 tahun sudah 60.000 ke berapa? Berapa belas kota? 420-an. 420-an ini gila sih, ini luar biasa loh. Baru 3 tahun, boom di pandemi gitu ya. Dan apa namanya? Dan event-event langsung numpuk gitu ya, untuk Betul bisa Pak. mengajak Coach ID, bahkan Coach ID juga mengulurkan tangannya untuk bisa bersinergi untuk hal itu gitu ya. Enrico, sampai kapan Coach ID Kalau dengan untuk Enrico ini ini? tentunya kita berharap seterusnya ya Pak ya. Seterusnya Jadi ya, oke. jadi Atau dari berdoa bahwa yang pandemi saat ini nggak ini selesai-selesai gitu, enggak?
Kalau pandemi sendiri ya kita pengennya cepat selesai ya Pak, karena Oke. memang oke lah secara Yes. bisnis mungkin kita dapat benefit ya, tapi Ya, in the ya, long ya. run sebenarnya ini sesuatu yang tidak bagus juga gitu ya. Setuju, sepakat, sepakat, sepakat. Jadi memang pandemi kita juga anggap ini sebagai bonus ya tadi Pak ya. Mhm. Sebenarnya kan nggak Ya, ada di roadmap-nya nih. Oh 2020 pandemi sampai ya, 2021 gitu ya. ya, Nah, ya, jadi ya. ini memang sebagai sesuatu yang tidak diprediksi ya. Cuma Hmm, dari sisi kami udah ada sih plan misalnya, oh hmm, kalau udah mulai kembali ke normal nih, gimana hmm, caranya kita hmm, bikin hmm, acara lagi? hmm. Orang-orang mungkin udah balik ke maraton gitu ya. Ya Ya, kita ya, kerjasama dengan IO Marathon misalnya Pak. ya, Jadi ya, yang ya. tadinya dia bisa 10.000 orang kan begitu ada CHSE gitu ya, mungkin tinggal seperempat Pak. Nah orang-orang yang Betul. lainnya ya harus ditampung juga. Nah harapannya kita bisa terus berkembang, terus memunculkan inovasi baru untuk membantu saling ini ya, saling sinergi dengan Ya, beberapa pihak, ya, ya. membawa lebih banyak benefit lagi bagi masyarakat sih Pak. Oke, oke. Wow. Kalau dengar cerita Enrico ini, ya kita optimis lah ya, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tidak hanya apa namanya, perusahaan besar ataupun juga sesuatu yang sudah besar baru memberikan kontribusi gitu ya. Tapi Coach Edi dengan 3 tahun berjalan ini sudah memberikan satu dampak yang luar biasa loh. Dan juga bisa mengajak orang untuk hidup sehat dengan Coach Edi gitu ya. Dan ini momentum yang luar biasa saya pikir, dan tidak ada yang apa namanya mustahil gitu ya. Dan saya berpikir bahwa apapun bisa dilakukan kok gitu ya. Di pandemi ini kan kalau dilihat dari berita-berita sesuatunya menjadi pesimis gitu ya. Apalagi belakangan apa tumbuh gitu ya, apa namanya yang penderita segala macam. Tapi saya melihat dari sisi lain bahwa banyak hal kok yang bisa kita lakukan gitu ya. Hanya tidak terekspos aja gitu ya. Ya mungkin seperti halnya Coach Edi, saya pikir juga memberikan satu inspirasi bahwa harusnya banyak cerita-cerita seperti Coach Edi ini yang bisa memberikan satu optimisme bahwa kita bisa menghadapi apa namanya tantangan pandemi itu sendiri gitu ya. Kok ini apakah menjadi salah satu bentuk penerjemahan Enrico kaitan dengan empowering ya? Bahwa ya harus memberikan dampak buat masyarakat gitu ya. Apakah ini menjadi salah satu penerjemahan juga dari Enrico dan Hmm, RSI itu sendiri sih? Mhm. tentunya sih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tadi kan sempat ditanya ya kenapa mau Ya, sharing di iFest gitu ya. Tadi tujuannya ya, adalah ya. kita pengen inspire anak-anak baru gitu ya yang Mhm, mhm. punya impian gitu. Dan Ya, ya, ya. empowering dan fostering gitu ya. Kalau empowering, Mhm, fostering and building the mhm, society gitu kan. Jadi mhm, memang tujuan mhm. akhirnya kita pengen contribute back nih ke society gitu. Ya, Karena ya, ya kita ada karena ada society yang paksa kita juga gitu kan. Nah, ya, ya, dari sisi ya. empowering dan fostering memang kalau menurut saya itu sangat relevan ya. Artinya yang tadi kami munculkan solusi-solusi memang untuk membantu masyarakat, membantu yayasan gitu bisa corporate untuk bisa Mhm. punya sesuatu alternatif gitu di masa pandemi kalau saat ini. Nah, Ya. cuma yang harus di ini mungkin adalah empowering the fostering itu kadang harus dimulai dari diri sendiri juga. Artinya Hmm. kita harus empowered dulu nih, baru kita bisa mengempower orang lain. Kalau Mhm. misalnya saya hari ini berdonasi misalnya ya 1 juta misalnya untuk yayasan Alzheimer misalnya, saya bisa Ya, bantu berapa orang sih gitu kan. ya, Jadi memang kontribusi sih saya berbuat baik, saya berdonasi, tapi ya, seberapa besar dampaknya ketimbang dengan ya. misalnya saya bikin course ID dulu nih gitu ya, Mhm, take time mungkin. Tapi di masanya pada saat kita bikin acara Alzheimer misalnya, kita bisa ngajak ribuan orang untuk donasi juga nih bareng mhm, kita gitu hmm, kan. Jadi dampaknya kan lebih besar. mhm, Nah, mhm. mungkin kita harus mulai dari memikirkan hal-hal seperti itu juga. Jadi Oke, empower oke. yourself dulu nih. Ya, Baru ya. kita coba untuk berpikir gimana cara kita empower others untuk ikut di movement ini gitu. Wow, ini saya nggak kebayang seorang IT yang bisa memberikan atau punya mimpi-mimpi besar gitu ya. Ada mungkin mimpi yang akan mau dicapai Enrico sebagai penutup kita obrolan kita. Ada mimpi yang Kalau ingin dicapai?
kalau dari segi mimpi ya sebenarnya bisnis itu nggak ada dalam checklistnya ya. Di Aha, Cost ID itu nggak ada dalam checklistnya. aha, aha. Jadi lebih ke bermanfaat bagi orang lain sih ya. Maksudnya kita Wah, pengen kasih sesuatu kembali lah ya, terutama mhm, ke mhm. orang-orang terdekat dulu Ya, pastinya gitu ya, ya, yang ya. sudah seorang tua yang sudah bimbing kita, sudah didik kita, Mhm, mhm, sudah mhm, jaga kita gitu ya. Jadi mhm, memang kita harus memberikan kembali apa yang sudah kita terima gitu. mhm, mhm. Jadi sebenarnya mimpinya adalah bisa memberikan impact yang cukup besar nih ketimbang tadi Ya, misalnya ya, hanya saya aja, yang mungkin ada channel lain nih yang bisa saya bangun untuk ya. menyalurkan berkat lagi ke orang lain. Wow, wow, wow. Saya banyak belajar hari ini dengan sosok Enrico Hugo itu sendiri ya. Baik, Ko, thank you banget ngobrolnya. Banyak hal sebenarnya yang mau saya gali lagi, tapi kita nanti bikin sesi 2 lah ya untuk bisa bercerita. Dan saya pengen denger juga nih, apa namanya di situasi pandemi 1,5 tahun yang sudah kita jalani ini, bagaimana apa namanya dampaknya dan juga mungkin juga yang paling penting adalah apakah orang-orang yang ikut virtual run ini juga merasakan apa namanya nilai manfaatnya juga gitu ya. Banyak hal lah yang nanti mungkin kita bisa cerita lebih banyak lagi. Thank you banget, sukses buat Cost ID-nya. Virtual Run, that's the brilliant ID saya pikir, dan momentumnya kali ini menjadi luar biasa gitu ya. Saya yakin ini nggak akan pernah berhenti, dan saya yakin juga banyak Cost ID kalau dilihat dari ceritanya Enrico justru tidak hanya sekedar Cost ID tapi bagaimana melahirkan Cost ID berikutnya yang juga bisa memberikan nilai manfaat buat bangsa ini. Setuju ya Enrico ya? Setuju, Bang. Oke, thank you banget. Tetap sehat dan sukses terus buat Cost ID-nya ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Thank you. Thank you Bro Rico.